Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, para ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita semuanya. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, terutama nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat sunnah, nikmat amal saleh, nikmat aman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat berkecukupan, dan segala nikmat yang tak mungkin kita hitung satu persatu. Dan kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau radhiyallahu anhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita membahas tema tentang bagaimana mempersiapkan generasi yang memiliki akidah yang kokoh. Dan tentu ini adalah cita-cita semua orang. Cita-cita semua orang. Karena akidah tidak bisa diwariskan seperti harta. Tapi dia harus dibangun pada anak dan cucu kita, pada generasi kita. Dan akidah adalah asas pondasi utama dari setiap manusia untuk bisa mencapai derajat takwa, agar seluruh amalnya diterima oleh Allah SWT, bermanfaat baginya dunia dan akhirat. Maka membangun generasi yang berakidah yang kokoh adalah sebuah keharusan, dan ia adalah tanggung jawab orang tua yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Salah satu kewajiban dalam rangka menjaga anak keturunan kita dari api neraka adalah dengan menanamkan akidah yang sahih. Akidah yang sahihah, akidah yang kokoh. Ya, akidah yang sahih, akidah yang kokoh. Oleh karena itu, pada waktu yang tidak panjang ini, kita akan menyampaikan beberapa asas pondasi yang menjadi dasar dalam membina akidah seorang anak. Menjadi dasar atau asas dalam membangun akidah seorang anak. Karena perhatian terhadap akidah ini sangat besar diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan seorang anak ketika ia lahir, dia sudah diberi fitrah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, yaitu tauhid, Islam.
Jadi dia sudah punya fitrah yang siap menerima keimanan ini, menerima agama ini. Lalu siapa yang merubah seorang anak menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi atau agama yang lain? Kedua orang tuanya. Maka kalau orang tuanya Nasrani atau Yahudi atau Majusi atau agama lain, maka anak akan dirubah dari fitrah tersebut. Ya, akan dirubah dari fitrah tersebut. Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memberikan perhatian dalam masalah ini. Beliau bahkan memberikan perhatian kepada anak-anak. Sebagaimana kisah yang masyhur, ketika ada seorang anak Yahudi di Madinah, ya, yang biasa membantu beliau, dan anak ini sakit. Suatu ketika anak ini sakit, maka beliau datangi, beliau membezuknya, membawa beberapa sahabat. Kemudian beliau tawarkan Islam karena dia lihat anak ini sakit. Ya, sakit kemungkinan akan meninggal. Maka beliau sangat ingin agar anak ini meninggal dalam keadaan sebagai muslim, karena dengan itu ia akan selamat. Maka beliau datang berkunjung dan beliau tawarkan Islam. Lalu anak ini melirik ayahnya, ya, minta izin kepada ayahnya. Ya, lalu ayahnya mengizinkan. Ayahnya yang Yahudi mengizinkan anaknya masuk Islam. Lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia meninggal. Dan Nabi SAW mengatakan, Alhamdulillahilladzi najjahu minan nar. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Ini perhatian Nabi SAW terhadap akidah. Sehingga yang beliau tawarkan kepada seorang anak pun adalah akidah yang benar. Dan kita juga tahu kisah Luqman Al-Hakim. Al-Hakim itu bukan namanya, tapi julukannya. Luqman Al-Hakim, Hakim itu yang bijaksana. Dalam surah Luqman, bagaimana Luqman berwasiat kepada anaknya. Ya bunayya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberinya nasihat, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Ini yang menjadi prioritas dalam nasihatnya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Dan wasiat ini Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai pedoman bagi kita, bagi para ayah dan para ibu, untuk membina akidah, untuk membina akidah anak-anak mereka. Dan ini termasuk juga dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala yang tercakup, ya, perintah menjaga keislaman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Ini perintah untuk menjaga keimanan dan menanamkannya kepada anak-anak kita agar mereka tetap menjaga keimanan sampai ajal datang menjemput. Sampai ajal datang menjemput. Baik, kita akan masuk pada pondasi yang pertama, ya. Bagaimana atau apa yang harus kita tanamkan dalam rangka mendidik generasi dengan akidah yang kokoh. Pondasi yang pertama adalah mengajarkan kalimat tauhid kepada anak. Mengajarkan kalimat tauhid kepada anak. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah wa laqinuhum 'inda al-maut la ilaha illallah." Ya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, mulailah kalimat pertama yang didengarkan kepada anak kalian atau bayi kalian adalah kalimat la ilaha illallah. Dan talqinkan mereka saat kematian kalimat la ilaha illallah. Ya. Maka usahakan dari kecil mengajarkan kalimat ini kepada anak kita. Tentang kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah ini ringan. Ringan. Boleh dikatakan hampir tidak menggerakkan bibir. La ilaha illallah. Lidah yang bergerak. Jadi kalimat ini ringan di lidah kita. Sangat mudah. Ya. Maka anak-anak itu diajarkan kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengajarkan anak-anak dari Bani Hashim, ya, kalau sudah pandai berbicara, beliau mengajarkan kalimat atau ayat Al-Quran yang mengandung tauhid. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya dari Abdul Karim bin Abi Umayyah, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimul ghulam min Bani Hashim idza afsaha 7 marratin wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira." Ayat 17 surat ayat 111 surat Al-Isra. Surat ke-17. Ini ayat mengandung kalimat tauhid. Ya. Jadi kalau beliau melihat anak-anak dari kalangan Bani Hashim, kaum beliau sudah pandai berbicara, beliau talqinkan ini sebanyak 7 kali ayat ini. Ayat 111 surat Al-Isra surat ke-17. Ya. Dan katakanlah segala puji hanya milik Allah yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki sekutu dalam kerajaannya, dan dia tidak memiliki penolong, ya, karena kehinaan, ya. Wa kabbirhu takbira, dan ucapkanlah atau agungkanlah Allah dengan sebenar-benarnya. Ini diantara cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan tauhid kepada anak-anak, kepada Bani Hashim. Kemudian, ya, setelah itu menanamkan kalimat tauhid, maka asas yang kedua adalah menanamkan cinta kepada Allah Ta'ala, menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar anak-anak meminta pertolongan hanya kepada Allah. Tanamkan kalau dia butuh sesuatu, dia akan melakukan sesuatu, dia ingin mengerjakan sesuatu, dia butuh pertolongan, suruh dia untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan rasa cinta kepada Allah, tanamkan isti'anah hanya kepada Allah, kemudian menanamkan muraqabatullah, bahwa Allah senantiasa mengawasinya, ya, dan beriman kepada qada dan qadar. Tanamkan pada anak-anak ini. Dan ini suatu hal yang dahulu orang-orang tua kita melakukannya, sedikit maupun banyak. Kami masih ingat kalau dahulu orang tua itu menanamkan bahwa kalau kita butuh sesuatu, berdoa kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah. Kalau minta apa saja, minta kepada Allah. Dan bahwa Allah mengawasi kita, Allah maha melihat kita, Allah maha mengetahui perbuatan kita. Maka kalau kita dulu menemukan uang di jalan, ya, atau di mana saja, kita menemukan uang. Zaman saya kecil itu masih ada uang mos namanya. Mas, tahu nggak uang mos ya? Kalau yang lahir abad yang lalu nih tahu nih insyaallah nih. Uang mos itu uang receh itu.
Yang 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah. Nah, itu uang mos dulu. Nah, namanya kami di kampung itu mos dulu. Kalau di jalan kita nemu uang ini, itu sudah ditanamkan oleh orang tua. Muraqabatullah. Ya. Nah, iko ndak piti hawa. Jangan diambil. Kalau basuh piti di jalan, jangan diambil tu ndak piti hawa. Kok tahu awak orang nan punyo, agihan ke orangnya. Awak akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Ya. Kalau awak ambil ku, Allah Maha tahu. Kan dimintai pertanggungjawabanku. Walaupun itu hanya uang yang sedikit. Ya. 5 rupiah, 10 rupiah, 25 rupiah. Ya. Ya, 5 rupiah dulu itu sudah bisa dapat jajanan itu. Permen dulu 1 rupiah. Ya. Makanan yang lebih di atas lagi 5 rupiah. Ya, kayak timun, pakai kuah dan segala macamnya. Tapi penanaman akidah ini luar biasa. Yang sekarang ini semakin melemah. Ini semakin melemah. Kita lihat orang-orang sekarang atau anak-anak sekarang kalau nemu uang, apa yang mereka sebut? Ada yang menyebut ini rezeki anak soleh. Allahu Akbar. Kalau nemu uang orang, dompet orang, itu bukan rezeki anak soleh. Wajib kita kembalikan. Ya. Wajib kita kembalikan. Nah, dari mana munculnya ini? Dari lemahnya penanaman cinta kepada Allah, lemahnya penanaman muraqabatullah, ya. Sehingga anak-anak sekarang tidak merasa diawasi oleh Allah SWT, padahal Allah melihat mereka. Padahal Allah SWT mengetahui perbuatan mereka, melihat mereka, mendengar kata-kata mereka. Dan ada malaikat Allah mencatat amal. Ya. Kalau dahulu Masya Allah, orang itu jujurnya tinggi dulu. Kalau sekarang ini semakin melemah. Maka wajib menjadi perhatian kita bagaimana membangun akidah ini pada diri anak-anak kita. Ya. Tanamkan cinta kepada Allah. Tanamkan apa? Meminta pertolongan kepada Allah dalam segala urusannya. Ya. Sampai dulu, ya, di samping muraqabah kita juga ditanamkan berdoa. Walaupun doanya dulu kadang bahasa Minang, karena orang-orang tua kita mungkin dengan kondisi di zaman mereka yang sulit, mereka berdoa dengan bahasa mereka. Ada doa yang waktu kecil mungkin sekarang terdengar lucu ya. Ya. Saya ingat nenek atau apa itu mengajarkan, kalau kita ingin uang, doa, minta pada Allah. Bahasa Minangnya, oh Tuhan, kami kan alun zaman itu masih balita gitu, masih 4 tahun 5 tahun. Kalau minta uang, agih hambo pitih agak sapinggan. Doanya. Tapi mungkin doanya terkesan lucu sekarang ya. Tapi dulu tuh kami digiring oleh orang tua untuk bergantung kepada Allah. Meminta kepada Allah SWT. Tentu dengan batas ilmu mereka saat itu. Karena zaman mereka adalah zaman yang sulit, penuh dengan pergolakan, pendidikan tak semudah sekarang. Ya. Ada zaman Belanda, ada zaman Jepang, ada zaman pergolakan pemerintahan sampai keadaan stabil. Ya. Tapi itu melekat. Setidaknya dia memberikan pengaruh kepada hati seorang anak terhadap al-isti'anah billah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian muraqabatullah, dengan kasus seperti menemukan uang tadi. Ya, dan itu bukan uang kita.
itu tidak halal bagi kita. Kita akan diminta pertanggungjawaban. Allah Maha melihat perbuatan kita. Sesederhana itu, ya. Kemudian beriman kepada qada dan qadar, yang baik dan yang buruk. Ini adalah penanaman dari masa kecil, dan itu juga kami rasakan dahulu dari orang-orang tua kita, bahwa apa yang menimpa kita dan apa yang kita dapatkan itu semua terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan ini, dengan menanamkan pondasi kedua ini, setelah menanamkan kalimat tauhid, maka untuk menanamkan akidah yang lainnya itu akan sangat mudah sekali. Nah, kita berikan contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ulama-ulama kita menanamkan masalah ini, masalah akidah ini, yaitu pondasi yang kedua ini, cinta kepada Allah, muraqabatullah, ya, isti'anah billah, sehingga memiliki akidah yang kokoh. Memiliki akidah yang kokoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tarfa'il 'asa 'ala ahlik wa akhifhum fillahi 'azza wa jalla." Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Artinya, jangan engkau mengangkat tongkat di atas keluargamu. Maksudnya, jangan main kekerasan. Ya. Tapi bikinlah mereka takut, atau takutkanlah, atau jadikan mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tanamkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kewajiban seorang suami, seorang ayah, kemudian seorang ibu, menanamkan rasa takut kepada Allah pada diri anaknya. Jangan sampai dia dibuat takut hanya kepada kita, kepada ayah atau ibunya, dengan bermain kekerasan. Lalu di belakang kita dia akan berbuat sesukanya. Di depan kita dia seakan-akan anak yang saleh. Di belakang dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini berbahaya sekali. Maka ketakutan yang ditanamkan adalah, kata Nabi SAW, wa akhifhum fillahi Azza wa Jalla. Dan jadikan mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka senantiasa berada dalam muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Baik itu di sekolah, di luar rumah, apalagi anak yang sudah besar, kuliah jauh dari rumah, atau dikirim ke pesantren di Jawa, atau di tempat yang lain, jauh dari kita. Kalau rasa takutnya kepada Allah sudah ditanamkan, maka dia akan sangat menjaga perbuatannya dan tindak tanduknya. Sehingga kita tidak begitu khawatir akan pengaruh-pengaruh buruk. Dan ini yang sedikit sekali diperhatikan oleh orang-orang tua sekarang. Menanamkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Lemahnya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla ini juga yang membuat orang-orang yang sudah mengaji, sebagian mereka tetap berbuat dosa. Tetap tidak memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Karena dia tidak menanamkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla di dalam hatinya. Bagaimana dia akan menanamkannya kepada anaknya? Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi sesuatu. Ini ungkapan yang dikenal dalam bahasa Arab dengan ungkapan faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberi apa-apa. Maka tanamkan pada diri kita, kemudian kepada anak-anak kita. Baik, juga kisah yang sangat masyhur atau hadis yang sangat masyhur, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu.
Beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin. Wahai nak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ini wasiat yang sangat agung yang patut kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, engkau dapatkan Allah berada di hadapanmu, senantiasa menolongmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Ini ya, memerintahkan anak untuk menjaga Allah, menjaga batasan-batasan yang Allah tetapkan, menjaga perintah Allah, menghindari larangan Allah, maka Allah akan menjaga anak ini. Maka banyak orang tua yang memperbanyak ibadahnya kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadahnya agar Allah menjaga anaknya. Agar Allah menjaga anaknya. Dia menjaga syariat Allah karena dia ingin Allah menjaganya dan anak keturunannya. Ya. Kemudian jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Sehingga lahir seorang anak yang tidak meminta kepada manusia, tidak berjiwa tangan di bawah, tidak berjiwa tangan di bawah kepada manusia, tapi dia selalu meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau manusia kita minta terus menerus, marah, dan orang tidak suka. Seberapapun kayanya seseorang, walaupun diminta itu cuma sedikit, tapi kalau terus menerus sering diminta, ada jiwa kesalnya. Karena manusia itu lemah. Yang diminta, semakin seorang hamba meminta kepadanya, dia semakin suka. Itu adalah Allah SWT. Hanya Allah yang kalau diminta, Allah semakin mencintai seorang hamba. Makin sering hamba meminta kepada Allah, maka semakin cinta Allah kepadanya. Maka Allah perintahkan kita untuk meminta kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepada aku pasti mengabulkan untuk kalian. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ini penanaman akidah yang luar biasa. Wa'lam, lanjutkan ini Mas. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'u aw lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahuilah bahwa umat ini jika mereka bersepakat untuk memberimu manfaat, mereka tidak bisa memberimu manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Ini menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Seandainya manusia bersatu untuk memberi kita sesuatu, kalau Allah tidak takdirkan, ya, maka tidak bisa mereka melakukan. Maka saat kita misalnya dalam keadaan sulit, manusia tidak membantu, jangan mengumpat mereka. Kadang sebagian kita begini, ketika dalam susah tidak ada kawan menolong, dia sibuk menyalahkan teman-temannya. Wow, teman apa ini? Tak peduli ini dan segala macam. Dia lupa sebenarnya saat manusia tidak mampu membantunya, itu adalah saat dia meminta hanya kepada Allah SWT. Agar dia tidak bergantung kepada selain Allah.
agar dia tidak meminta kepada selain Allah. Ini penanaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, dan jika manusia berkumpul bersatu untuk membahayakan engkau dengan sesuatu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tidak bisa membahayakan engkau kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk engkau. Dengan keimanan seperti ini, ya, seorang hamba itu bisa tenang. Ketika dia berharap kepada selain Allah, dia akan kecewa. Dia tahu ini, maka dia hanya berharap kepada Allah. Ketika dia berlindung, dia tahu kalau berlindung kepada selain Allah pasti tidak ada jaminan. Maka dia hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW lanjutkan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ini, nak, ya. Insyaallah, ya. Telah diangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran. Artinya semua telah ditetapkan. Dan yang tahu ketetapan untuk setiap makhluk hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah segala pertolongan, segala yang kita inginkan, dan jangan takut. Manusia membahayakan, jangan takut. Berlindung kepada Allah. Dan jangan berharap kepada manusia. Mereka kalaupun ingin membantu, kalau Allah tidak takdirkan untuk kita, mereka tak akan bisa membantu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk kita. Baik, kemudian ada satu kisah, ya, yang dibawakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami' Ulum wal Hikam. Ini kitab yang mensyarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, plus dilengkapi sampai 50 oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Hadis yang 42 digenapkan menjadi 50. Ya. Baik, beliau membawakan kisah ini bahwa datang seorang sahabat, Malik Al-Ashja'i. Malik Al-Ashja'i ini punya anak namanya Auf bin Malik Al-Ashja'i. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, Auf, anakku telah ditawan oleh musuh. Telah ditawan oleh musuh. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Auf ini mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa anaknya telah ditawan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada ayahnya ini, mengirim utusan kepada Malik Al-Ashja'i ini, katakan kepadanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kirim kepada anakmu, katanya, arsil ilahi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an tukthira min qawli la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, wa la haula wa la quwwata illa billah. Jadi Malik Al-Ashja'i disuruh mengirim pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya yang berada dalam tawanan, untuk mengucapkan apa? La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Saya yakin semua hafal ini. Ada yang tidak hafal ucapan ini? Lihat, Auf ini sedang ditawan. Ya. Lalu ayahnya mengirim pesan dengan cara yang rahasia tentunya, bahwa agar dia mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah sebanyak-banyaknya, sesuai pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu Auf ini melakukannya.
Auf bin Malik al-Asja'i melakukan ini sesering mungkin. Dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah sebanyak-banyaknya. Lalu akhirnya ikatannya ini lepas. Ikatannya lepas, lalu dia keluar dari tempat ia diikat dan dia mendapatkan seekor unta untuk ditunggangi. Lalu dia menaikinya dan dia mendapati di situ unta orang-orang yang menangkapnya ini banyak. Maka Auf ini bersuara dengan suatu suara yang dikenal oleh unta. Ya, tentu orang Arab paham ini bagaimana mungkin cara memanggil hewan ya. Nah, sehingga unta-unta yang ada di situ mengikuti dia. Lalu dia pulang membawa unta yang banyak. Dan sampailah dia di pintu rumahnya. Dia memanggil di pintu rumahnya. Dan ayahnya kaget. Demi Allah, ini adalah Auf. Coba lihat. Ini penanaman al-isti'anah billah. Meminta pertolongan hanya kepada Allah. Saat dalam keadaan tertawan, terikat. Ternyata pesan Rasulullah SAW sederhana. Ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Sebanyak-banyaknya. Kemudian Allah mudahkan ia untuk selamat dari kaum yang menawannya. Bahkan dia pulang membawa banyak unta. Banyak unta. Baik. Kemudian juga kisah bagaimana seorang anak muda dari Ansar. Ini bukti keberhasilan Nabi SAW menanamkan akidah cinta kepada Allah, muraqabatullah, rasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah. Ada seorang pemuda dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang pemuda dari kalangan Ansar. Rasa takutnya kepada neraka itu sangat besar, sampai betul-betul meresap ke hatinya. Dia sangat takut akan neraka. Ya. Karena Nabi SAW kalau menjelaskan tentang neraka itu, para sahabat itu seakan-akan melihat neraka. Sehingga mereka betul-betul sangat takut. Pernah ada seorang lelaki tua juga bertanya kepada Nabi SAW tentang batu neraka itu berapa besarnya. Sebagaimana dalam ayat 6 surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu. Wal hijar. Bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi lelaki ini bertanya, seberapa besar batu neraka itu ya Rasulullah? Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Nabi SAW mengatakan satu batu neraka lebih besar dari seluruh gunung di dunia ini. Mendengar Nabi SAW menjelaskan besarnya batu neraka, satu batu neraka, lelaki tua ini pingsan saking takutnya. Ya. Kita ada yang lihat batu Galodo kemarin. Belum apa-apa dibandingkan batu neraka. Menceliak batu sagadang rumah, kalau awak bayangan maimpok rumah awak, ngeri. Dan batu neraka jauh lebih besar daripada itu. Saking takutnya mendengar bahwa batu itu lebih besar dari seluruh gunung, lelaki ini pingsan. Nah, ini ada seorang anak muda. Ya. Saking takutnya akan neraka, dia menangis kalau mengingat neraka. Fakana yabki 'inda dzikrin nar. Anak muda ini kalau mengingat neraka, dia menangis. Sampai dia mengurung dirinya di rumahnya. Lalu disampaikan kepada Nabi SAW tentang anak muda ini. Maka Nabi SAW datang kepadanya, datang ke rumah anak muda tersebut.
Ketika Nabi SAW masuk ke rumahnya, anak muda itu memeluk Nabi SAW. Ya. Karena cintanya kepada Nabi SAW. Dan dia sangat takut masuk neraka, berpisah dari Nabi SAW. Takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memeluk Nabi SAW. Setelah itu dia jatuh, ternyata meninggal. Anak ini meninggal, saking takutnya akan neraka. Kemudian kata Nabi SAW, jahizu sahibakum, fa innal faraqa faladu kabidi. Uruslah jenazah kawan kalian ini. Sesungguhnya rasa takutnya kepada neraka adalah suatu yang melekat di jiwanya, yang membuat dia takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Juga masyhur kisah anaknya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad salah seorang tabi'in, ya. Beliau ini punya anak namanya Ali bin Fudail. Ali ini, kalau Fudail bin Iyad mengimami salat dan membaca ayat tentang azab, Ali ini bisa pingsan. Saking takutnya kepada neraka, saking takutnya akan azab neraka. Ini anak-anak muda. Maka istri Fudail meminta kepada Fudail, kalau engkau salat malam dan anakmu mendengar atau ikut salat bersamamu, jangan baca ayat-ayat azab atau neraka. Nah, nanti anakmu akan pingsan saking takutnya. Baik, kemudian di antara bentuk perhatian salaf kepada penanaman akidah, penanaman iman, ya, kepada anak-anak adalah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Al-Walid ibn Ubadah. Mengatakan, Al-Walid ibn Ubadah mengatakan, aku datang menemui ayahku dalam keadaan beliau sakit, yaitu Ubadah. Yang nampaknya beliau sepertinya akan meninggal dalam sakit beliau ini, katanya. Lalu aku berkata kepada ayahku, wahai ayah, beri aku wasiat. Dan berilah aku wasiat yang sungguh-sungguh, ya, yang benar, ya. Maka Ubadah berkata, dudukkan aku. Lalu ketika ia telah duduk, ia berkata, wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak merasakan iman dan tidak akan sampai pada hakikat ilmu tentang Allah sampai engkau beriman dengan takdir baik dan buruk. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mana orang tua yang saat dia akan meninggal berwasiat tentang keimanan kepada anaknya sekarang ini? Kecuali sedikit sekali. Banyak orang tua sekarang kalau akan meninggal atau masih jauh, dia sudah khawatir akan nasib dunia anak-anaknya. Ko ambo maningga baa sekolah anak beko, ko ambo maningga baa ko si fulanah nan anak pelusi ko baanyo kabarale nanti rumah alunado iko alunado. Hampir tidak ada yang memikirkan agama anak-anaknya. Ini wasiat yang luar biasa. Engkau tak akan merasakan iman, manisnya iman, tidak akan merasakan, tidak akan mencapai hakikat ilmu tentang Allah sampai engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Kemudian Al-Walid bertanya kepada ayahnya Ubadah ini, wahai ayahku, bagaimana saya bisa mengetahui mana takdir yang baik dan mana yang buruk?
kata ayahnya, yaitu dengan mengetahui bahwa apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Bahwa apa yang Allah takdirkan tidak untukmu tidak akan datang kepadamu. Ya. Dan bahwa apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu. Kalau Allah takdirkan sesuatu itu datang kepadamu, dia tidak akan meleset. Baik itu takdir baik maupun buruk. Jadi kalau engkau enggak dapat, ya sudah. Itulah takdirmu. Ya. Kalau Allah tetapkan dia datang kepadamu atau menimpamu sesuatu yang tidak engkau sukai, pasti akan menimpamu dan tidak akan meleset darimu. Wahai anakku, katanya, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sungguhnya yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Thumma qala lahu uktub. Kemudian Allah berkata kepada pena, tulislah. Fajara fi tilka as-sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Lalu pena menulis pada saat itu juga, menulis semua yang terjadi sampai hari kiamat. Wahai anakku, kata Ubadah kepada Al-Walid ini, jika engkau mati, imitta walasta ala dhalika dakhaltan nar. Kalau engkau mati dan engkau tidak berada di atas keimanan kepada takdir, engkau pasti masuk neraka. Engkau pasti masuk neraka. Baik. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berjalan di suatu jalan. Saat itu beliau menjadi khalifah, Amirul Mukminin. Di jalan itu ada rombongan anak-anak bermain di jalan. Ketika mereka melihat Umar, dan Umar ini orangnya tinggi besar. Kalau naik keledai kakinya itu tercacah tanah. Nah, menakutkan. Ya. Umar ini orangnya berwibawa. Dan kita tahu kelebihan Umar, kalau beliau lewat jalan suatu lembah, ada setan yang berada di jalan itu akan cari jalan lain. Ya, ini kelebihan Umar. Ya. Ini anak-anak ini ketika melihat Umar, mereka lari kecuali satu orang. Mereka lari kecuali satu orang. Satu orang ini adalah Abdullah ibn Zubair, anaknya Az-Zubair ibn Al-Awwam dan Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, kakaknya Aisyah. Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, dan Asma inilah yang membawa makanan dan minuman untuk Rasulullah SAW dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq ketika bersembunyi di Gua Thawr dalam perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, nama anaknya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Abdullah ini tidak lari. Anak-anak lain pada lari. Lalu Umar heran dengan anak ini. Dan Umar bertanya kepadanya, kenapa engkau tidak lari? Apa jawaban Abdullah bin Zubair? Lam akun muzniban fa ahruba mink, wa lam akun li akhafaka fa usi'a laka at-tariq. Ini akidah ini. Aku tidak melakukan dosa, kenapa aku harus lari darimu? Coba lihat akidah yang luar biasa ini. Aku tidak melakukan dosa, sehingga aku harus lari darimu. Kenapa harus lari? Aku tidak berbuat dosa kok. Tak salah. Ya. Kemudian aku tidak takut kepadamu. Ya. Kenapa aku harus meluaskan jalan untukmu, melapangkan jalan untukmu? Karena Abdullah ini terkenal akan takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Abdullah ibn Zubair. Ya. Yang kemudian beliau ini dibunuh secara zalim oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ya. Dalam penyerangan Al-Hajjaj kepada Abdullah bin Zubair di Makkah, sampai Ka'bah saat itu ada dindingnya yang bolong karena diserang oleh Hajjaj dengan ketapel batu menjenik. Kemudian Al-Hajjaj berbuat zalim kepada Abdullah bin Zubair
dengan menyalibnya. Ya, na'udzubillah ya. Rahimallah Abdullah bin Zubair ya. Ya. Ini kekuatan iman anak-anak. Kekuatan iman anak-anak. Juga kisah Abdullah bin Umar, ini anaknya Umar bin Khattab. Dalam satu perjalanan di luar kota Madinah, ya, beliau bersama kawan-kawan beliau melihat ada seorang anak remaja yang mengembala kambing. Mengembala kambing. Lalu Abdullah ingin menguji anak ini. Ingin menguji anak ini. Menguji imannya. Lalu ia berkata kepada anak ini, maukah engkau menjual 1 ekor kambing untukku? Ya. Anak ini mengatakan, kambing ini bukan milikku. Padahal dia berada jauh di luar kota. Karena dia mengembalakan kambing. Anak ini mengatakan, ana mamlukun mu'taman. Innaha laysat li. Aku adalah seorang budak yang diberi amanah oleh tuanku untuk memelihara kambing, mengembala kambing. Kambing ini bukan milikku. Kata Abdullah ibnu Umar, dia masih menguji iman anak ini. Katakan kepada pemilik kambing ini, engkau jual kepadaku 1 ekor. Lalu nanti katakan kepada pemilik kambing bahwa serigala telah memangsanya. Ya, bahwa serigala telah memangsa 1 ekor kambingmu. Apa jawaban budak ini? Coba perhatikan Bapak Ibu. Budak itu harta. Budak statusnya separuh dari manusia merdeka. Maka budak bisa dijual. Budak itu boleh dijual. Tapi lihat ini iman. Muraqabatullah. Apa kata anak ini? Fa'aina Allah. Kalau begitu, mana Allah? Maksudnya, Allah ada melihat kita. Engkau anggap bagaimana ini? Dalam riwayat lain dikatakan, Mada aqulu lillah. Mada aqulu lillah. Apa yang akan aku katakan kepada Allah nanti? Maksud anak budak ini, kalau tuan pemilik kambing ini, tuanku, bisa aku tipu dengan mengatakan kambingmu dimakan oleh serigala. Tapi bagaimana dengan Allah? Allah enggak bisa ditipu. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Apa yang akan aku katakan kepada Allah nanti sementara Allah tahu bahwa aku ini berdusta. Maka dia tidak mau menjual kambing ini kepada Abdullah bin Umar. Karena kambing ini bukan milik dia. Kemudian dalam kisah itu dikisahkan, Abdullah bin Umar menangis mendengarkan ini. Ternyata ini seorang budak bertakwa. Selalu sadar Allah mengawasinya. Lalu dia pulang ke Madinah, dia cari tahu siapa tuan budak ini, lalu dia beli dan dia merdekakan. Dibeli oleh Abdullah bin Umar, lalu dimerdekakan. Baik. Kemudian pondasi atau asas yang ketiga, ya. Nah ini banyak ya. Pondasi yang ketiga, yang pertama tadi apa? Memperdengarkan atau mengajarkan kalimat tauhid. Yang kedua, menanamkan cinta kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah dan beriman kepada takdir. Ya. Asas yang ketiga adalah menanamkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan para sahabat beliau pada jiwa anak. Ini mungkin cerita tentang 25 Nabi dan Rasul perlu kita hidupkan kembali di rumah kita. Ya. Tapi tentu dengan cara yang benar. Tidak perlu pakai cergam, cerita bergambar itu, komik ya. Karena nanti gini, komik itu membuat anak-anak membayangkan, oh begini loh Nabi itu, begini Nabi Yusuf. Nah,
Nggak perlu dengan gambar. Cukup cerita dari kita sebagai orang tua. Nah, termasuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Secara khusus sirah Nabi. Ya. Dan cinta kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau. Ya. Nah, dengan ini, kalau tadi yang dua pertama tadi itu menanamkan, mengokohkan syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau yang kedua ini untuk menanamkan dan mengokohkan syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah. Baik. Kenapa harus kita tanamkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau dan para sahabat beliau? Kita ingin anak kita ini taat beragama. Dan motivasi yang paling kuat membuat orang mengikuti seseorang adalah cinta. Kalau sudah cinta, orang yang mencintai akan sangat mudah mengikuti orang yang dicintai. Akan sangat mudah bagi orang yang mencintai seseorang untuk mentaati orang yang dicintai. Nah, kalau anak kita mencintai selain Nabi SAW, mencintai selain keluarga beliau, selain sahabat beliau, anak kita tidak akan mengikuti Nabi SAW. Mereka akan mengikuti idolanya. Karena konsekuensi cinta itu mengikuti yang dicintai. Maka salah satu tanda orang mencintai seseorang, dia meneladani orang itu, mengikuti orang itu. Maka kita dilarang meniru orang kafir, karena itu akan menanamkan rasa cinta kepada orang kafir. Dan cinta kepada orang kafir haram. Jadi pentingnya cinta kepada Nabi SAW, keluarga beliau dan para sahabat. Maka kisahkan tentang Nabi SAW, keluarga beliau dan para sahabat beliau. Nabi SAW diriwayatkan Imam At-Tabrani dan Ibnu Najjar dan Ad-Dailami dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Addibu auladakum ala thalathi khisalin." Ajarkan anak kalian 3 perkara. Hubbu nabiyikum, mencintai Nabi kalian. Nah, tanamkan ini. Tanamkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbu ali baitihi. Ya. Boleh juga dibaca hubbi nabiyikum atau hubbi wa hubbi ahli baitihi. Boleh dua-duanya. Mencintai Nabi kalian dan mencintai keluarga atau ahlul baitnya. Wa tilawatul Quran, dan mencintai mentilawah Al-Quran, suka membaca Al-Quran. Ya. Ini kita diperintahkan untuk apa? Menanamkan rasa cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada orang yang mencintai Allah, ya, tapi dia tidak beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cintanya kepada Nabi ini bermasalah. Ya. Dan Allah jadikan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti cinta kepada Allah. Maka Allah turunkan ayat 31 surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintaiku, mencintai Allah maksudnya, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikuti Nabi. Kalau kalian mengikutiku, Allah pasti mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, kemudian pentingnya cinta, luar biasa nih cinta. Imam Ahmad
Dan Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan hari kiamat? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa ma a'datta laha? Apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat? Ini menjadi apa bagi kita ya? Renungan agar kita mempersiapkan sesuatu. Orang sekarang sering terpukau dengan bahasan tanda-tanda hari kiamat karena menakjubkan ya. Tapi lupa mempersiapkan diri. Sementara kiamat setiap kita itu dekat. Kiamat setiap kita itu dekat, yaitu kematian kita. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Kata orang ini, tidak ada. Kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW berkata, Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama yang engkau cintai. Engkau bersama yang engkau cintai. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fa ana uhibbu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar fa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum. Aku, kata Anas bin Malik, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar. 3. Ini yang paling utama. Maka aku berharap aku nanti bersama mereka dengan cintaku kepada mereka. Nah, rasa cinta ini yang kita lihat semakin hari semakin terkikis pada diri umat Islam, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti beliau. Tanamkan ini pada anak-anak kita. Dan Anas bin Malik saat peristiwa ini terjadi masih anak-anak. Beliau sangat gembira. Bahkan dalam riwayat lain, tidak ada kegembiraan yang kami rasakan lebih daripada kegembiraan kami saat mendengar hadis ini. Maka mereka betul-betul berusaha mewujudkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka di dunia dan di akhirat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur Anas waktu itu adalah 10 tahun, ya. 10 tahun. Masih anak-anak. Tapi cinta itu sudah tertanam. Karena ditanamkan oleh ibu beliau, Ummu Sulaim, ya, radhiyallahu anha. Taib. Juga kisah Az-Zubair bin Al-Awwam waktu di Makkah. Saat itu umurnya sekitar 12-an tahun. Melintas dalam fikirannya orang-orang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pulang ke rumah, dia mengambil pedang. Orang-orang heran. Zubair, kamu mau kemana bawa pedang itu? Dia pergi mencari orang yang menyakiti Rasulullah SAW. Ya, karena melintas di pikirannya ada orang yang menyakiti Rasulullah SAW. Saking cintanya kepada Nabi SAW, dia mau melindungi Nabi SAW dan membalaskan perbuatan orang yang menyakiti Rasulullah SAW. Dan mana anak-anak seperti itu sekarang yang gagah berani, ya, membela Nabi SAW. Maka perlu kita tanamkan kecintaan kepada Nabi SAW. Baik, kita coba lanjutkan.
Nah, ada kisah yang luar biasa nih. Bagaimana anak-anak muda yang masih belasan tahun, ya, itu memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ketika sedang berada di perang Badar, lalu ada seorang anak di samping, di sebelah kananku bertanya, "Wahai paman, ya am, wahai paman, dullani ala Abi Jahal, tunjukkan kepadaku mana Abu Jahal." Lalu Abdurrahman bin Auf berkata kepada anak ini, "Apa urusanmu wahai nak dengan Abu Jahal? Ada apa antara engkau dan Abu Jahal? Malaka ya bunayya min Abi Jahal. Ada apa engkau dengan Abu Jahal?" Abu Jahal ini pemuka Quraisy, orang tua, sepuhnya, ya. Lalu anak itu berkata, "Demi Allah, wallahi in ra'aituhu lan uflitah. Laqad kana yu'dhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, jika aku melihat Abu Jahal, aku tak akan membiarkannya lepas. Sungguh dia telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat nih, cinta luar biasa nih. Dia tidak senang karena Abu Jahal ini menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kisah Abu Jahal menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat masyhur. Yang meletakkan isi perut binatang saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di depan Ka'bah itu adalah Abu Jahal. Ya. Kemudian ada pula anak di sebelah kiriku, kata Abdurrahman bin Auf. Dia bertanya dengan pertanyaan yang sama dengan anak yang berada di sebelah kananku. Ya. Ya. Kemudian ditunjukkan oleh Abdurrahman bin Auf, Abu Jahal itu begini dan begitu ciri-cirinya. Kemudian terjadilah peperangan, perang Badar, dan semakin sengit. Lalu ketika muncul Abu Jahal, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan kepada kedua anak ini, "Itu dia orang yang kalian cari. Dzakal ladzi tabghiyan." Itu dia orang yang kalian cari itu. Ditunjukkan itu dah. Atunya aja. Kalau bahasa awaknya kata kayak itu. Dzakal ladzi tabghiyan. Itu orang yang kalian cari. Ya, ini cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tidak senang Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti. Dzalika Abu Jahal. Mendengar itu kedua anak ini segera membawa pedangnya. Ya, pedangnya anak-anak, pedang kecil ya. Ya. Membawa pedangnya, segera masuk mengejar Abu Jahal. Keduanya berlomba, mereka duluan yang bisa membunuh Abu Jahal. Oh, bayangkan ini. Ini orang dewasa yang dia lawan ini. Mereka ingin, mereka yang membunuh musuh Allah dan Rasulnya ini. Maka keduanya kemudian berhasil mendekati Abu Jahal dan keduanya memukulkan pedang mereka dengan pukulan yang kuat. Sehingga Abu Jahal jatuh ke tanah. Ya, ini tidak diduga oleh Abu Jahal nih. Dua anak remaja, ya, berlomba ingin membunuhnya sebagai bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah Abu Jahal mati, ya, keduanya bersegera menyampaikan berita gembira kepada Rasulullah SAW. Dan keduanya masing-masing mengatakan, "Aku yang telah membunuhnya ya Rasulullah." Masing-masing mengatakan, "Saya yang membunuhnya ya Rasulullah." Yang satu juga mengatakan begitu. Ya. Lalu kata Rasulullah SAW, lihat luar biasa, ya, bagaimana Nabi SAW menjaga perasaan keduanya. Kata Nabi SAW, "Ariyani sayfaikuma ay suyufakuma." Perlihatkan kepadaku pedang kalian. Ya, pedang kalian. Lalu keduanya memperlihatkan pedangnya.
kedua pedangnya berdarah. Ada darah Abu Jahal. Lalu Nabi SAW mengatakan, kilakuma qatalahu, kalian berdua telah membunuhnya. Keduanya bergembira. Begini cinta Nabi SAW tertanam pada hati anak-anak di zaman itu. Mereka tidak rela ada orang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ini banyak contohnya ya. Kita masuk pada asas yang berikutnya. Yang keempat ya. Asas yang keempat adalah mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Nah, kita jangan lalai dari asas 3 yang pertama. Jangan sampai Al-Quran kita ajarkan hanya untuk mendapatkan dunia. Anak juara hifzul Quran, anak berprestasi menghafal Al-Quran, tapi iman tak tertanam di dadanya. Hati-hati. Banyak orang yang hafal Al-Quran tapi iman sangat lemah tertanam di dadanya. Cinta kepada Allah lemah, cinta kepada Rasulullah SAW lemah, muraqabatullah lemah, hafal Quran tapi tidak memiliki muraqabah, tidak bertauhid, bahkan na'udzubillah. Banyak ya. Jadi yang pertama ini penting, yang 3 ini. Kemudian yang keempat, mengajarkan Al-Quran. Dan alhamdulillah kalau ini, Masya Allah, kita perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, geliat menghafal Al-Quran, belajar membaca Al-Quran dengan benar, itu luar biasa. Di sekolah-sekolah, bahkan sekolah-sekolah pemerintah pun begitu. Ada ekstrakurikulernya, tahsin Al-Quran, menghafal Al-Quran di usia dini. Maka kita menemukan yang dahulu rasanya mustahil ada di zaman kita. Anak sekian tahun sudah hafal Al-Quran, di bawah 10 tahun sudah hafal Al-Quran ya. Cuma ada sisi yang dilalaikan, yang 3 pertama tadi. Sehingga anak ada yang tumbuh besar dengan menghafal Al-Quran, tapi jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Ini yang harus kita waspadai ya. Yang harus kita waspadai. Baik. Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan bagi wali, bagi orang tua, anak-anak yang kecil, laki-laki maupun perempuan, untuk memulai mengajarkan Al-Quran kepada keduanya sejak kecil ya. Karena Al-Quran adalah sumber akidah. Nah, dengan itu mereka bisa memiliki akidah yang benar, bahwa Allah lah pencipta mereka, bahwa ini adalah kalamullah, bahwa hanya Allah yang berhak disembah, bahwa sembahan selain Allah itu batil. Semua terdapat di dalam Al-Quran ya. Diajarkan Al-Quran. Begitu pentingnya Al-Quran ini ya, sampai para ulama itu betul-betul mengirim anaknya kepada ulama-ulama ahli Al-Quran dan menghargai guru-guru Al-Quran. Sebagaimana yang masyhur Imam Abu Hanifah, ketika anaknya Hammad khatam surat Al-Fatihah, Abu Hanifah mengirimkan 500 dirham kepada guru anaknya sebagai bentuk terima kasih karena sudah mengajarkan surah Al-Fatihah kepada anaknya. 500 dirham itu setara saat itu sekitar 50 dinar. 50 dinar, kalau sekarang 1 dinar itu 4 juta lebih kurang. Kali 50, berapa tuh? Berapa kira-kira? Anggap saja 4 juta bulat, kali 50, 200 juta. Imam Abu Hanifah tidak merasa berat. Gurunya merasa heran, kenapa saya dikasih? Ini banyak sekali. Kata Imam Abu Hanifah, hanya itu yang saya miliki. Kalau lebih saya kasih lagi engkau.
Beda dengan sebagian orang tua sekarang. Pengen anaknya berakidah yang baik, bisa membaca Al-Quran dengan benar, bisa hafal ayat surat-surat Al-Quran. SPP anaknya nggak bayar, padahal itu hutang. Ya, kalau kita masukkan ke sebuah sekolah, kita tahu bahwa ini bayar SPP. Dengan setuju masukkan anak ke sana, kita sudah berakad bahwa kita akan membayar SPP. Kalau nggak bayar menjadi hutang, dan hutang tidak gugur dengan meninggalnya kita. Waspada ini. Kita tidak mau membayar itu biasanya, padahal kita mampu atau bisa mengusahakan. Itu karena kita tidak peduli, menganggap ini tidak penting, menganggap pendidikan anak tidak penting. Padahal anak kita diajarkan agama, diajarkan Al-Quran. Diamnya sekolah sampai anak tamat, kemudian anak kita keluar, enggak juga diminta oleh sekolah, kemudian kita tidak bayar, jangan sangka aman. Itu adalah hutang yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sampai anak tamat kuliah lama nikah, nan SPP-nya waktu SD, SMP lunyo bayar. Ingat itu adalah hutang. Nah, itu adalah hutang. Nah, Masya Allah, sudah mengaji, nampaknya waktu kita sudah habis ya. Insya Allah kita sambung pada lain waktu. Semoga Allah SWT mengampuni dosa kita dan memudahkan kita untuk menanamkan akidah yang benar kepada anak-anak kita, terutama juga kepada diri kita sendiri, mulai dari menanamkan kalimat tauhid, kemudian menanamkan cinta kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, dan iman-iman yang lainnya, termasuk beriman pada takdir. Kemudian menanamkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau, yang dengan cinta itu akan mudah bagi mereka untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Inilah manhaj as-salafus salih tadi. Kalau tidak dengan cinta, tidak bisa kita mengamalkannya atau mengimaninya dengan benar. Dan juga menanamkan cinta akan Al-Quran dengan mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga Allah memperbaiki keadaan kita dan memberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Barakallahu li lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.